Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basuni dari Uniska, Fakultas Studi Islam, jurusan PGMI semester 6. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk mengajukan tugas kepada Ibu Tutus Rani Arifa MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran Kapita Selekta Bahasa Indonesia SDMI. Nah, tanpa basa-basi lagi lah, kita langsung saja ke video. Let's go. Oke, mantap. Kembali lagi lah. Jadi hari ini Bapak menjelaskan tentang pembelajaran melalui eksplorasi di lingkungan. Nah, kira-kira ada yang tahu lah ya apa itu pengertiannya. Nah, mungkin gak ada yang tahu lah. Jadi Bapak jelaskan. Jadi eksplorasi adalah kegiatan dalam mencari dan menghimpun informasi dengan menggunakan media untuk memperkaya pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga siswa atau peserta didik aktif. Nah, mendorong siswa mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa lain, mengamati objek di lapangan dan laboratorium. Jadi maksudnya tuh kita nih ke lapangan, ke suatu tempat yang menarik, yang sesuatu yang baru agar peserta didik kita itu aktif, tidak bosan di atau di sekolah atau di kelas. Nah, itu tujuan intinya nih. Lanjut, peran guru dan siswa atau peserta didik dalam siklus eksplorasi. Peran siswa: 1. Membaca, berdiskusi atau melakukan percobaan. 2. Mengumpulkan dan mengolah data. Lanjut, peran guru: 1. Menggunakan berbagai pendekatan dan media. 2. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar. 3. Melibatkan siswa secara aktif. Jadi di sini tujuannya eksplorasi inilah supaya siswa tuh aktif. Supaya siswa tuh langsung ke lapangannya. Langsung melihat objeknya secara langsung. Jadi yang kedua, tujuan kegiatan eksplorasi. Tujuan kegiatan eksplorasi di SD adalah belajar mengelaborasi dan menggunakan kemampuan analisis sederhana dalam mengenal suatu objek. Anak dilatih untuk mengamati benda dengan seksama, memperhatikan setiap bagian yang unik, serta mengenal cara hidup atau cara kerja objek tersebut. Kegiatan eksplorasi akan memberikan kesempatan pada anak untuk memahami dan memanfaatkan oleh jelajahannya berupa: 1. Wawasan informasi yang lebih luas, lebih nyata. 2. Menumbuhkan rasa keingintahuan anak tentang sesuatu telah ataupun baru diketahuinya. 3. Memperjelas konsep dan keterampilan yang telah dimilikinya. 4. Pemahaman penuh tentang kehidupan manusia dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. 5. Memperoleh pengetahuan tentang bagaimana memahami lingkungan yang ada di sekitar serta bagaimana memanfaatkannya. Yang ketiga lah, fungsi eksplorasi di lingkungan. Apa nih fungsinya? Oke, jadi 1, fungsinya adalah membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tentu yang bermakna. 2. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. 3. Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya didik peserta diri. 5. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Jadi fungsinya tuh melainkan keaktifan, mencari tahu keaktifan siswa, mencari mau secara lisan ataupun tertulis, maupun individual maupun kerjasamanya dalam kelompok.
keempat, metode dan strategi eksplorasi. Nah, proses pembelajarannya menekankan pada kesadaran tubuh dan diri siswa, penguasaan keterampilan gerak dasar maupun pengembangan geraknya. Nah, ini nih contoh strategi atau metode yang sebelumnya itu tuh dalam artian atau tema menari. Nah, jadi pun adapun metode yang cocok itu yaitu metode eksplorasi. Nah, karena pendekatan berpusat pada siswa sebagai individu yang secara spontan mampu untuk menentukan sendiri geraknya. Nah, dengan demikian dari fenomena ini gurulah yang berperan penting dalam memotivasi dan menggerakkan daya kreasi tari pada para siswa. Guru tidak saja dituntut paham dalam praktek tari, gerak, ruang, waktu, melainkan juga memiliki kompetensi dalam pedagogik menurut Burton dalam M. Zazuli 2012. Yang kelima yaitu tahap-tahap yang dilakukan. Nah, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam tahapan persiapan melaksanakan kegiatan pengajaran dengan menggunakan strategi eksplorasi seperti yang dikeluarkan oleh Moise Lichtenstein 2004 halaman 146 sebagai berikut. A. Menentukan tujuan dan menetapkan tujuan, tema, dan nama permainan kegiatan pengajaran dengan menggunakan strategi eksplorasi. Yang B. Menetapkan rancangan tempat yang akan dikunjungi, yang akan dijelajahi oleh anak. C. Menetapkan rancangan pengelompokan anak untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi. D. Menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menetapkan rancangan penilaian kegiatan pengajaran dan strategi eksplorasi. Menetapkan tujuan kegiatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam merancang persiapan kegiatan eksplorasi. Nah, yang enam, keterkaitannya dengan komunikasi secara efektif. Nah, jadi supaya efektif tuh jadi tadi sesuai dengan definisinya kita harus membawa atau pembelajaran yang akan berlangsung itu di luar, di suatu tempat yang di situ tuh ada objek belajar kita yang ingin kita tuju. Nah, jadi tujuannya tuh agar peserta didik tuh tahu atau akan aktif atau melihat objek itu secara langsung, objek yang akan kita pelajari secara langsung. Misal contoh seperti kita pembelajaran penanaman cabai. Nah, jadi kita tuh langsung saja carikan pot bunganya atau ke kebun. Nah, ke kebun seseorang yang ada tanaman cabainya. Jadi kita langsung ajak siswanya ke situ melihat secara langsung. Nah, jadi seperti itu supaya lebih efektif. Oke, seperti itu. Jadi itu saja pemaparan Bapak pada hari ini tentang eksplorasi di lingkungan atau pembelajaran melalui eksplorasi yang ada di lingkungan. Nah, menurut Bapak itu sangat efektif untuk membuat kognitif siswa itu supaya lebih paham. Nah, dan Bapak sebelumnya meminta maaf karena ada kebisingan atau terlalu ya banyak keributan karena rumah Bapak ada jualan sembako juga. Nah, oke, Bapak minta ampun, minta maaf, minta rela. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.